Baik, selamat siang rekan-rekan. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang ini saya mewakili di sini kita ada komunitas belajar ya, komunitas belajar SDN Tambak Mas 3 atau di sini saya singkat menjadi Kombel Mastri. Jadi Mastri itu apa? Tambak Mas 3 atau Tambak Mas 3 seperti itu. Di sini saya akan mengimplementasikan kegiatan PKG PJOK, yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu ada di modul 3. Di modul 3 dan kelanjutannya yaitu saya membuat rencana tindak lanjut di sini menggunakan permainan tradisional pada dasarnya. Yaitu permainan tradisional itu yang banyak diminati anak-anak di wilayah, biasanya di wilayah pedesaan atau di wilayah Kabupaten Madiun. Kita sudah pernah sampling dulu pada Haornas di tahun lalu. Haornas di tahun lalu kita sudah menggunakan engkleng itu, boy-boynan, gubak sodor, dan bentengan kalau tidak salah ya. Itu yang paling banyak diminati anak-anak di lingkungan SDN Tambak Mas 3 itu sendiri adalah kegiatan permainan tradisional yaitu gubak sodor. Di sini untuk sehat ceria dengan gubak sodor ya judulnya, disingkat Hati Bakso Sehat Ceria dengan Gubak Sodor. Di sini yang membuat karyanya saya sendiri. Yang melatar belakangi ini adalah yaitu gubak sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Indonesia yang secara turun-temurun dimainkan oleh anak-anak di berbagai daerah. Permainan ini melibatkan aktivitas fisik dan strategi sederhana yang sesuai untuk anak-anak. Gubak sodor merupakan warisan budaya yang dimiliki nilai sejarah dan tradisi khas Indonesia. Memperkenalkan permainan ini kepada anak-anak membantu melestarikan budaya lokal di tengah modernisasi sehingga mereka lebih mengenal dan mencintai warisan nenek moyang. Gubak sodor dimainkan secara berkelompok sehingga membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan strategi antar anggota tim. Gubak sodor tidak memerlukan peralatan khusus atau lapangan khusus, hanya membutuhkan area terbuka yang bisa digambar garis pembatas. Di sini kalau kita biasa mempraktekkan menggunakan tali rafia untuk garisnya ya. Kesederhanaan ini membuatnya mudah diimplementasikan di lingkungan sekolah dengan biaya rendah. Dan yang saya praktekkan di sini, saya menggunakan metode ada SEM ya, metode SEM itu ya, Sport Education Model, yaitu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, peserta didik dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, bagian peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Proses pembelajaran PJOK dengan model SEM ini sangat menarik minat peserta didik dan berdampak positif bagi perkembangan belajarnya. Hal ini membuat kami tertantang berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, yang di sini komunitas belajar sekolah SDN Tambak Mas 3 itu sendiri, untuk membuat proyek turnamen gubak sodor antar kelas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran SEM pada akhir semester 1. Di sini SEM ini jadi sedikit saja untuk mulai dari pemain, official, pelatih, bahkan pelaku dari semua turnamen ini adalah peserta didik. Tidak melibatkan guru sama sekali dalam pertandingan atau turnamennya itu sendiri. Jadi guru di sini cuma sebagai fasilitator atau pengawas dalam pertandingan saja, seperti itu. Yang ketiga ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang permainan tradisional gubak sodor, memberikan pengalaman secara langsung pada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan dan ikut berperan secara aktif dalam permainan.
menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengembangkan sikap sportivitas siswa, mengembangkan keterampilan motorik kasar melalui aktivitas fisik dalam permainan tradisional gebak sodor. Motorik kasar di sini yaitu para siswa atau peserta didik yang ikut terlibat dalam permainan itu biasanya menggunakan beberapa lokomotor kasar. Lokomotor kasar atau motorik kasar itu bisa gerakan spontan, melompat, meloncat, berlari cepat, langsung berhenti, seperti itu ya. Jadi mengembangkan aktivitas keterampilan motorik kasar peserta didik. Nah, capaian yang ingin dicapai dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaiannya di sini ada yang pertama pemahaman tentang aturan permainan gebak sodor. Yang kedua ada pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga sportivitas kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional gebak sodor. Yang kedua membagi peserta didik dalam kelompok 3 atau 5 orang untuk merancang aturan dan strategi permainan serta kelompok tim pemain. Yang ketiga penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas dan komunikasi. Yang keempat kerjasama tim dan tanggung jawab pada setiap peran dalam pertandingan permainan. Peran di sini semua peran diwakili oleh peserta didik atau siswa itu sendiri. Yang pertama, siswa yang menjadi panitia, siswa yang menjadi peserta, siswa yang menjadi pelatih atau manajer, siswa yang menjadi wasit, dan siswa yang menjadi supporter dan peran lainnya. Untuk ini masanya sendiri di sini ada tanggal 10 Desember 2024, tanggal 15 Desember 2024, dan tanggal 20 Desember 2024. Untuk ini masa seluruh kegiatan ini. Jadi sebenarnya ada 1 bulan dalam lini masa, yaitu di minggu pertama yaitu ada pengenalan permainan gebak sodor pada semua peserta didik. Di sini saya mengambil sampling kelas 4, 5, 6. Di minggu kedua dikenalkan lagi dengan peraturan secara resmi atau peraturan yang biasa digunakan dalam seluruh permainan gebak sodor yang terstandar atau permainan yang umum. Bukan permainan gebak sodor yang anak-anak mainkan sendiri gawe aturan dulu seperti itu, bukan. Terus di minggu ketiga itu ada simulasi. Simulasinya itu yaitu beberapa peserta didik sudah mulai memainkan permainan gebak sodor dengan pelatih atau manajer dan keterampilan berkelompok siswa yang dikembangkan dalam permainan gebak sodor itu sendiri, yaitu simulasi. Dan minggu keempat untuk lini masanya yang di tanggal 10, 15, dan 20 Desember tersebut, di minggu terakhir ada permainan atau show time-nya untuk SEM itu sendiri di kelas 4, 5, 6 di SDN tanggal 3. Hasil yang diharapkan di sini yaitu program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan atau yang biasa disebut dalam bidang pendidikan voice, choice, dan ownership ya di sini. Serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Jadi yang saya pilih ini kokurikuler. Kokurikuler itu apa? Mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu. Kokurikuler itu adalah kegiatan permainan. Di sini PJOK ya yang saya maksud, permainan atau kegiatan PJOK sendiri yang bukan murni dalam pembelajaran dalam suatu RTP atau modul atau kurikulum dalam pembelajaran. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 4, 5, 6 yaitu memang sengaja dipilih untuk sampelnya murid kelas atas karena ada risiko cedera di sini yang berisiko untuk murid fase A atau fase B kelas bawah. Karena di sini ada full body, biasanya pemain gebak sodor itu ada yang menghalangi. Di situ ada tabrakan. Kalau yang kelas 2 dan kelas 6 bertabrakan, nangis bisa mengakibatkan cedera seperti itu. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1. Penanggung jawab di sini adalah tetap kepala sekolah. Kelompok belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK. Di sini ada yang dibantu ya, terdiri dari guru maupun PJOK itu sendiri, rekan sejawat,
bisa guru kelas dan sebagainya, dengan kelompok belajar sekolah dari guru kelas yang akan berperan dalam publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid, semuanya dari peserta didik. Kapasitas yang dimiliki. Jadi di sini untuk program set ini harus mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, jumlah total 10 orang. Di sini termasuk dalam aset manusia ya. Kemarin kebetulan saya sudah berdiskusi. Di sini kebetulan ada guru penggerak, guru musik, kemarin saya juga berdiskusi dan itu masuk aset manusia seperti itu. Yang kedua, murid yang berjumlah 50 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, yaitu masuk juga dalam aset manusia. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa digunakan untuk tempat bermain bubak sodor. Yang di sini itu lebih ke halaman sekolah ya, halaman sekolah kita sendiri untuk aset fisiknya. Sekolah memiliki jaringan internet yang bisa digunakan untuk publikasi kegiatan lewat YouTube, Facebook, Instagram, yang di sini dipegang oleh guru PAI dan Budi seperti kita, yaitu ada Bu Resa Anggirestia sebagai spesialis publikasi seperti itu. Yang kelima, ada sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen bubak sodor, yaitu membutuhkan lapangan. Untuk dasarnya yang penting ada lapangan, ada bola, ada tali rafia, ada peluit. Rencana evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan wawancara dan refleksi murid setelah melakukan kegiatan program pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan umpan balik secara tertulis. Kemungkinan tantangan, ya Bapak Ibu di sini untuk semua kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah atau yang terutama peserta didik pasti ada tantangan dan risiko. Yang pertama di sini ada kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan bubak sodor yang asli. Yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya anak-anak itu lebih ke permainan yang biasa dia mainkan dengan temannya, bukan yang melalui peraturan permainan yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan itu sulit. Di sini ada contohnya, katakanlah murid kelas 2 itu namanya muridnya Mulan. Nah itu biasanya dia kan gampang nangis, kesindung koncone saiki nangis, gampang mewek, bahasanya teman-temannya. Nah itu biasanya tidak usah diikutkan karena kelas bawah. Terus di sini ada murid kelas 6 katakanlah Meli. Meli itu sangat cerdas sebenarnya, cuma dia untuk kegiatan motorik kasar, untuk berlari, berhenti, lompatnya mungkin masih kurang dibanding teman-temannya. Ya, itu yang perlu kita benahi untuk anak itu sendiri. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen tim, yaitu memperkenalkan manajemen tim kepada anak kelas SD. Memang agak sulit dan mungkin hal yang baru untuk peserta didik kita. Yang keempat, cuaca yang tidak menentu dan sering hujan. Untuk solusinya, menyederhanakan permainan dan memodifikasi permainan bubak sodor. Yang kedua, menyesuaikan permainan dengan minat peserta didik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu di sini yang diambil kegiatan berjalan, berlari, melompat dan kegiatan sehari-hari itu bisa meliputi lompat, loncat, kegiatan berlari langsung berhenti untuk mengecoh temannya itu juga bisa. Yang ketiga, bekerja sama dengan antar kelas dalam perorganisasian tim. Jadi di sini tidak melulu untuk yang kelas 4 dengan rekan kelas 4 semua, kelas 5 dengan rekan kelas 5 semua, tidak. Di sini bisa dicampur juga untuk kebutuhan timnya itu sendiri. Yang keempat, jika waktu pelaksanaan hujan, maka kegiatan akan diundur minggu depannya. Nah, di sini untuk
hampir ke akhir ya ini, ada tulisnya di sini, ada penutup, yaitu pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional bebas sodor diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, pemahaman tentang permainan tradisional. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, memperkenalkan SEM Sport Education Model pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Ya ini ya Bapak Ibu, memang yang baru mungkin SEM ini mungkin memang untuk pengimplementasiannya di jenjang SD itu memang agak sulit. Jadi tetap butuh pendampingan Bapak Ibu guru seperti itu. Langkah tindak lanjutnya di sini presentasi rencana kepada komunitas belajar sekolah untuk mendapatkan masukan dan evaluasi yang saya tanyakan hari ini, yang saya presentasikan pada saat ini. Yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama. Kita sudah menentukan hari ini. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang untuk aktivitas komunitas belajar sekolah dan rekan sejawat agar lebih solid ke depannya. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan, Bapak Ibu, rekan sejawat di sini. Ada yang kurang, mungkin ada yang dikurangi, tidak apa-apa, mungkin ada koreksi. Dari Brusi kok ya? Mungkin kalau dari pemaparan tadi, dari programnya sudah bagus. Untuk penerapannya ke anak, kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin anak-anak belum paham juga. Yes. Alangkah baiknya ketika istirahat, jam istirahat pagi, jam 9 itu anak-anak bisa diajak untuk bermain bebas. Baik, Bu Sri, terima kasih atas masukannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Bu Resa? Masukan kurang. Pak Dion? Sudah cukup. Pak Arif? Jelas-jelas sudah baik. Pak Suyati? Nanti penerapannya saja. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Suyati mungkin ada yang ditambahkan? Ibu Endang? Sudah cukup. Ibu Tri? Mungkin? Baik, kalau begitu saya akhiri saja untuk kegiatan komunitas belajar kita. Komunitas belajar sekolah Tambak Mas 3 Mastri, di sini saya singkat ya. Jadi harus ada singkatannya untuk laporan seperti itu. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Tidak ada yang ditambahkan.